Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi yang sangat penting, durasinya sangat panjang, dan pembahasannya sangat mendalam, sangat fundamental. Jadi siapkan posisi yang enak dan juga cemilan mungkin ya, biar bisa menikmati video ini sampai tuntas. Video kali ini saya akan share materi tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, video ini bermanfaat bagi Anda, orang awam maupun orang kesehatan. Orang awam artinya publik secara umum ya, karena luka bakar ini bisa mengenai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oke. Luka bakar, definisi luka secara umum adalah gangguan integritas kulit. Kalau luka bakar berarti gangguan integritas kulit yang disebabkan oleh sesuatu yang panas, komponen yang panas. Apa saja itu? Bisa saja benda padat, misalkan logam yang panas, atau benda cair, ada cairan yang panas, atau cairan kimia. Kalau cairan kimia sampai mengiritasi kulit kita, itu masuk definisinya luka bakar. Atau gas, ada juga gas panas. Atau radiasi dari sinar. Nah, misalkan kena sinar matahari juga bisa mengakibatkan luka bakar. Atau sesuatu infrared, misalkan sinar infrared yang overheat atau durasinya terlalu lama, bisa mengakibatkan luka bakar. Atau komponen api itu sendiri secara langsung menyentuh kulit kita juga bisa seperti itu. Atau listrik. Nah, orang tersengat listrik, ini juga masuk golongan luka bakar. Luka bakar bisa mengenai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, siapa saja ini artinya tidak memandang golongan usia. Misalkan anak-anak kita yang masih kecil, justru anak-anak kita seperti usia-usia balita itu kadang kurang awareness, kurang kesadaran, kurangnya orientasi lingkungan, adanya potensi-potensi bahaya di sekitar dia saat dia bermain depan, belakang, kanan, kiri. Misalkan dia tidak sengaja menyentuh listrik, dia tidak sengaja menyentuh komponen yang panas, atau menumpahkan air yang baru saja mendidih dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi pada anak-anak kita. Dewasa sedikit lagi dari anak-anak, mungkin malah dia penasaran dengan api ya kan, sesuatu yang menyala malah membuat daya tarik dia mungkin malah bermain-main dengan api dan sebagainya. Lebih dewasa lagi, mungkin dia malah bereksperimen dengan api, atau mainan kembang api, mainan obor dan sebagainya, atau beratraksi dengan komponen api tersebut. Lah, lebih dewasa lagi, misalkan seusia kita, usia kerja, bisa jadi di lingkungan kerja kita bersentuhan atau bersinggungan dengan komponen yang panas. Meskipun kita sudah membuat perlindungan dengan memakai APD atau alat pelindung diri, tetapi masih saja ada risiko luka bakar pada kita. Atau usia lansia, usia lanjut usia manula, di mana orang tua kita sudah sepuh misalkan, itu juga tetap bisa terresiko adanya luka bakar, misalkan aktivitas sehari-hari, misalkan di dapur dan sebagainya. Apalagi orang sudah tua, koordinasi saraf motoriknya juga kurang dan sebagainya. Luka bakar juga bisa mengenai siapa saja, kapan saja. Nah, ini mau pagi kayak mau siang kayak mau malam bisa saja terjadi luka bakar. Dan juga di mana saja, bisa di rumah, bisa di tempat kerja juga. Apalagi orang-orang yang bekerja di misalkan manufacturing atau pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan pertambangan atau logam dan sebagainya yang butuh bersinggungan dengan komponen-komponen panas, itu sangat berisiko untuk terjadinya luka bakar. Atau di tempat-tempat umum juga, semua sarana pasti ada electricity, listrik, atau komponen sesuatu yang panas. Misalkan perlu membuat sebuah minuman sehingga kita harus mendidihkan air tersebut dan sebagainya. Jadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa terkena luka bakar. Nah, kejadian luka bakar sendiri kalau di klinik Monas, di klinik saya, itu justru malah lebih banyak, jumlahnya lebih tinggi daripada luka dekubitus, misalkan luka dekubitus atau luka tekan yang timbul karena tirah baring yang cukup lama. Nah, bagaimana sih pertolongan pertama pada luka bakar nih yang sebenarnya tuh seperti apa? Nah, ini materi ini penting saya sampaikan kepada Anda dari sudut pandang saya sebagai praktisi luka yang sudah ribuan pasien, puluhan ribu kunjungan, dan berbagai jenis pasien, berbagai jenis luka yang saya hadapi. Nah, tentunya ulasan yang akan saya sampaikan pasti tidak Anda dapatkan di luar sana ya, karena ini murni dari pengalaman, dari praktek, dan juga logika berpikir yang benar tentang kesembuhan luka, tentang teori luka, tentang proses terjadinya luka. Nah, luka bakar yang datang ke kami, ke tempat pelayanan saya di klinik Monas, itu kadang dijumpai kondisi yang aneh, yang lucu-lucu, yang penanganannya itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, misalkan saya sering menjumpai nih, luka bakar datang, dia masih baru, masih fresh, masih akut, datang dalam kondisi ada lumuran menteganya, ada kecapnya dan sebagainya. Itu kadang saya batin, ini kamu habis nolong
luka bakar atau mau bakar sate, Mas? Kenapa kok luka bakar ada mentega sama kecapnya gitu? Ada juga luka bakar yang sudah kronis, sudah lama, sudah memanjang fase inflamasinya, peradangannya sudah lama nggak sembuh-sembuh, tidak rapat-rapat, tidak sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke klinik Monas. Nah di situ juga kondisinya kadang aneh-aneh. Itu entah waktu awal-awal, waktu perawatan luka itu dilumuri menggunakan apa, ditaburi apa, sedangkan sisa-sisa atau residu dari balutan luka, dari salep, dari obat uburnya dan sebagainya itu tidak pernah dibersihkan, sehingga numpuk bercampur dengan keropengnya sampai nggak jelas lagi ini keropeng apa residu dari salep, apa benda asing, apa debris luka, atau sesuatu yang sudah mengering di situ yang tadinya mungkin campur dengan sesuatu yang basah bercampur dengan eksudat dan sebagainya. Itu udah nggak jelas lukanya, batas-batas luka aslinya itu seberapa, udah tertutup sesuatu yang jaringan mati yang begitu tebal ya di atasnya, jadi wujudnya sudah nggak karuan. Nah, kesalahan membuat keputusan di lapangan pada saat tindakan pertama, pada saat merawat luka tersebut, tindak lanjutnya dan sebagainya, itu bisa berakibat fatal, bisa berakibat sesuatu yang merugikan pasien itu. Bisa jadi lukanya malah nggak sembuh, bisa jadi masa inflamasinya memanjang, bisa jadi malah jaringan mati yang tercipta nanti akan lebih banyak daripada yang seharusnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka penting Anda untuk menyimak video ini sampai tuntas. Oke, sekarang kita bahas nih materi-materi atau teori-teori atau opini-opini yang bebas beredar di dunia maya, di internet. Anda bisa baca di situ nih. Pertolongan pertama pada luka bakar itu seperti apa. Di situ secara umum menjelaskan yang pertama, pisahkan antara korban dengan sumber kebakaran tersebut, sumber luka bakar tersebut. Nah, itu gampang ya kita pahami. Lalu yang kedua, beri pertolongan dengan cara mengalirkan air mengalir pada luka bakar tersebut selama 15-20 menit. Nah, lalu setelah itu dikasih obat-obatan yang ada di rumah. Lalu setelah itu dibalut. Lalu setelah itu dirujuk ke tempat pelayanan berikutnya ya. Artinya pertolongan pertama sudah selesai, maka butuh pertolongan lebih lanjut di fasilitas kesehatan atau ketemu sama orang kesehatan dan sebagainya. Oke. Jika Anda membaca opini-opini tersebut secara letterlek, Anda tidak memahami intinya pertolongan pertama itu apa, dan yang dikhawatirkan adalah salah paham, salah ngambil keputusan, akhirnya berakibat Anda rugi sendiri. Oke, kita bahas satu persatu ya dari opini-opini yang beredar di masyarakat tersebut. Yang pertama, pisahkan penderita dari sumber luka bakarnya. Misalkan ada luka bakar tersengat listrik, otomatis yang perlu kita lakukan adalah memisahkan si korban dengan sumber luka bakar tersebut. Misalkan itu sebuah electricity, kita amankan dulu. Tujuannya tentunya ini adalah mengamankan si penderita biar tidak terjadi critical damage yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar pada organ orang yang kena luka bakar tersebut. Ya, mengamankan si penderita, mengamankan nyawanya juga. Nah, mengamankan sumbernya juga, misalkan menjauhkan dan mengamankan itu tujuannya biar tidak mengenai korban yang lain. Nah, itu mudah dipahami. Nah, yang perlu saya jelaskan lebih panjang dan sangat fundamental adalah langkah yang kedua, yaitu memberikan pertolongan dengan cara mengalirkan air mengalir pada luka bakar tersebut selama 15-20 menit. Nah, di sini timbul beberapa pertanyaan yang filosofis, yang kontekstualisasi pertolongan pertama tersebut. Ini memperjelas konsepnya, memperjelas konteksnya. Kenapa sih menggunakan air? Kenapa sih airnya harus mengalir? Kenapa sih airnya suhunya suhu normal, suhu biasa? Kenapa tidak menggunakan es batu yang dingin? Kenapa tidak menggunakan air hangat? Nah, ini yang akan saya kupas tuntas. Siapkan mungkin Anda catatan untuk bisa membantu ilustrasi pemahaman Anda ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kenapa sih menggunakan air, bukan menggunakan es batu, tidak menggunakan benda padat lain, misalkan ditempeli kayu kayak, ditempeli besi kayak. Kenapa tidak menggunakan sesuatu yang berbasis minyak kayak, misalkan kenapa nggak diolesi menggunakan minyak sayur? Kenapa tidak menggunakan baby oil atau virgin coconut oil atau minyak zaitun atau sesuatu yang lebih bantat lagi, misalkan Vaseline dan sebagainya? Kenapa sih? Atau tidak, kenapa sih tidak dilumuri dengan mentega, dengan odol dan sebagainya? Itu yang sering dilakukan oleh masyarakat ya. Nah, jawabannya adalah karena kalau terjadi luka bakar, di sini terjadi penumpukan kalor atau panas, ya kan? Nah, panas ini segera mungkin untuk terlepas dari luka bakar ini. Sebab kalau panasnya didiamkan di situ, maka akan terjadi critical damage dan collateral damage lebih parah. Critical damage berarti kualitas dari kerusakan. Kerusakannya, intensitasnya akan lebih parah selama panas tersebut masih berada di situ. Collateral damage berarti
meluasnya si kerusakan itu kepada jaringan-jaringan yang di sampingnya. Jadi, sesegera mungkin langkah kita adalah membuang panas yang masih terisolir di sini. Yang masih ada di sini, gimana caranya panas ini pindah keluar atau tidak berada di sini lagi. Salah satu caranya adalah menggunakan air. Kenapa menggunakan air? Karena ada konsep perpindahan kalor atau perpindahan panas bisa menggunakan konduksi atau bisa menggunakan cara konveksi atau radiasi dan sebagainya. Itu kan konsepnya di fisika seperti itu. Ada cara pelepasan kalor menggunakan konduksi. Nah, konduksi ini adalah proses perpindahan panas dari benda ke benda yang menempel pada benda tersebut. Nah, tentunya air kita gunakan sebagai konduktor yang terbaik. Itulah pilihannya kenapa menggunakan air, karena air kita nilai bisa melingkupi atau bisa menyentuh semua permukaan yang terbakar tersebut dengan bagus, dengan sempurna, sehingga kalor akan berpindah ke air. Mosok iya di sini lagi luka bakar, Anda menggunakan misalkan logam ditempelin seperti ini, ya kan? Mana mungkin ini bisa mencakup semua permukaan yang terbakar. Terus misalkan kita tempeli kayu atau kita tempeli menggunakan plastik dan sebagainya, itu tentunya fungsi untuk menyerap panasnya tetap kalah dengan air. Makanya kita menggunakan air untuk sebagai konduktor yang terbaik, bisa melingkupi dan juga suhunya lebih rendah daripada kulit yang terbakar. Suhu air normal itu kan 25 derajat Celcius, sedangkan kulit ya kita yang sedang terbakar mungkin pasti lebih dari 36,5, ya kan? Kalau kulit normal kan 36,5 sampai 37,5. Sedangkan kulit yang sedang terbakar pastilah lebih dari itu. Nah, dengan demikian air ini akan mengikat si panas tersebut. Panasnya berpindah ke air tersebut. Itulah proses konduksi, bagaimana kalor berpindah dari tangan ke air. Itu jawaban pertama mengenai pertanyaan kenapa menggunakan air. Pertanyaan kedua, kenapa airnya harus mengalir? Kenapa tidak kita tenggelamkan saja tangan kita yang terbakar ke air menggenang misalkan di dalam ember dan sebagainya. Nah, ini proses peralihan panas yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi adalah bagaimana si kalor, si panas ini setelah berpindah ke komponen lain, ke zat lain, lalu panas itu tidak terkungkung di situ tapi segera dibawa pergi. Gitu loh. Jadi ya sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah konduksi, konveksi, konduksi, konveksi, konduksi, konveksi. Ditangkap oleh air panas tersebut, lalu panas tersebut dibawa oleh air pergi, seperti itu. Jika kita menggunakan air tetapi airnya menggenang, airnya tidak mengalir, misalkan kita hanya menyelupkan tangan kita ke ember yang berisi air, maka kita hanya menerapkan konduksi. Tetapi panasnya masih di situ-situ saja, ya kan? Nah, kita sedang melakukan konduksi dan konveksi secara bersamaan. Tentunya konduksi plus konveksi lebih baik daripada konduksi saja. Itulah mengapa kita menggunakan air yang mengalir, biar panasnya sesegera mungkin berkurang, berpindah, diambil oleh air, terbuang, berganti terus seperti itu. Itulah mengapa kita menggunakan air yang mengalir. Pertanyaannya lah, mengalir itu kok 15-20 menit, itu kenapa? Kenapa tidak 5 menit saja? Kenapa tidak 30 menit? Kenapa tidak 1 jam dan sebagainya? Nah, waktu yang dibutuhkan itu 15-20 menit adalah waktu yang diperkirakan cukup untuk menormalkan kembali situasi kalor, situasi panas yang ada di luka bakar Anda. Kalau misalkan cuma 5 menit, oh itu kalornya masih ada di sini. Kalau misalkan sampai 1 jam, itu malah terlalu dingin dan sebagainya. Itu kenapa sih ada waktu 15-20 menit. Jawaban yang ketiga dari pertanyaan yang menanyakan lebih detail, lebih lanjut, lebih filosofis, kenapa sih air yang digunakan adalah air yang suhunya normal? Kenapa tidak pakai es batu? Nah, kalau orang misalkan habis fighting, habis tinju misalkan, orang habis boxing itu kan misalkan di sini mengalami bengkak gitu ya. Lah bengkak kan itu biasanya pakai es batu. Kenapa sih kalau itu tinju pakai es batu, tetapi ini luka bakar nggak boleh pakai es batu? Kenapa harus pakai suhu air biasa? Ya, dimana kurang lebih 25 derajat Celcius. Kenapa tidak pakai es batu? Kenapa tidak pakai sesuatu yang lebih hangat dan sebagainya? Jawabannya silahkan simak berikut ini. Saya akan menjelaskan proses bagaimana sih secara normal luka bakar itu terjadi sampai dengan proses sembuhnya. Oke? Perjalanan luka diawali dengan sebuah traumatik ya, dengan komponen yang panas. Luka secara umum nih saya bilang, biasanya awal terjadi sebuah perdarahan, ya kan? Ada fase perdarahan.
perdarahan di situ, lalu kita masuk ke fase hemostatis atau gimana caranya pembekuan darah. Normalnya kan seperti itu. Tetapi pada luka bakar, tidak semua luka bakar mengalami perdarahan, betul? Bisa jadi cuman tercipta bula namanya. Bula itu kulit ari yang membengkak lalu terisi oleh cairan di situ, ya kan, melentung seperti itu kan. Bula itu terjadi karena semi permeabilitas pembuluh darah atau ram-ramannya dari dinding pembuluh darah itu melebar sehingga si cairan ini merobos, lolos, bocor cairannya ke daerah interstisial. Yang cairan tadinya di dalam pembuluh darah intravaskuler keluar ke daerah interstisial atau ekstravaskuler atau intersel gitu ya, daerah antar sel. Berkumpul di situ terciptalah bula. Justru paling sering terjadi luka bakar itu terjadi bula seperti itu ya. Saya tidak akan membahas nih bula ini harus digimanain, mau dipecah atau dibiarkan dan sebagainya. Itu nanti akan saya bahas pada pertolongan lebih lanjut. Ini sedang membahas pertolongan pertama dulu, oke? Nah, kalaupun itu terjadi perdarahan, entah itu perdarahan mikro atau makro, perdarahan makro juga bisa terjadi loh. Sudah kena luka bakar tapi juga ada perdarahan makro, misalkan udah kena luka bakar tapi malah trauma benda tumpul, kesenggol, trauma benda tajam atau abrasi atau gesekan dan sebagainya. Jadi udah luka bakar tapi terkoyak juga, akhirnya perdarahan juga, itu juga bisa terjadi. Tetapi bisa saja tidak terjadi perdarahan atau ada perdarahan tapi di dalam malah perdarahan mikro seperti hematom atau ada kemerahan di dalam saja seperti itu. Ada juga tidak terjadi hematom sama sekali, tidak jadi perdarahan tapi hanya bula, atau misalkan hanya kerusakan jaringan saja, memar-memar saja, seperti itu juga bisa ya. Kayak luka kesetrum itu juga jarang yang terjadi perdarahan kan. Nah, normalnya luka kalau tadi terjadi perdarahan akan terjadi masuk ke fase hemostatis. Fase hemostatis itu fase bagaimana tubuh itu merespon dengan melakukan pembekuan darah ya, otomatis seperti itu. Ada perdarahan langsung tubuh kita langsung meresponnya tanpa kita kendalikan secara sadar ya kan. Di situ kan membutuhkan banyak peran dari enzim-enzim trombokinase gitu kan, lalu mengubah protombin diubah menjadi trombin, itu lalu baru akan mengkonversi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Setelah terjadi benang-benang fibrin itu akan menjerat sel-sel darah merah sehingga terciptalah bekuan darah, kan kayak gitu prosesnya. Itu pun membutuhkan peran dari ion kalsium, vitamin K dan sebagainya, teorinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kompres menggunakan es batu, kira-kira hemostatis itu akan terwujud apa enggak? Nih, orang kesetrum ya. Kesetrum ini jaringannya sudah rusak. Ya, jaringan sudah rusak, kita kasih es batu. Lah bagaimana tubuh kita akan mengirimkan pasukan-pasukan tadi untuk hemostatis, untuk membekukan darah, kalau kita blok menggunakan es batu? Maka nggak sampai ke sasaran. Enzim-enzim tadi, proses-proses tadi sampai terbentuk benang-benang fibrin dan sebagainya, nggak bakalan nyampe ke sasaran karena kita blok menggunakan es batu. Es batu kan membuat fase kontriksi pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, maka nggak bakalan sampai situ. Meskipun tidak terjadi perdarahan, tapi bukan karena faktor pembeku darah di situ, tetapi karena es batunya. Ya, tentunya beda dong. Berarti fase hemostatis tidak terjadi, pembekuan darah tidak terjadi. Itu murni tidak perdarahan karena es batunya, karena dibentuk vasokonstriksi pembuluh darah menyempit seperti itu, padahal jaringannya rusak. Nah, jadi kalau fase hemostatis saja tidak mulus, tidak terakomodir, nah, gimana nih tahap-tahap berikutnya, ya kan? Lalu di sini sudah kena luka bakar, misalkan deh kita bilang aja contohnya adalah kesetrum. Orang kesetrum di sini berarti jaringannya sudah rusak, terdevitalisasi. Terdevitalisasi itu artinya bisa saja ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan mati. Oke, kita anggap 50-50 dulu lah. 50% ada kemungkinan jaringan tersebut akan kembali meskipun terjadi fagositosis atau terjadi regenerasi sel-sel yang mati saja, tapi tidak terjadi pergantian jaringan gitu kan. Bisa saja ada kemungkinan beberapa persen bukannya hidup, tetapi juga jaringan tersebut bisa mati ya. Nah, ini antara menjadi hidup kembali si jaringan tersebut dengan regenerasi sel saja, atau jaringan tersebut menjadi mati, menjadi nekrotik dan harus berganti jaringan secara keseluruhan. Itu kan ada kemungkinan tersebut di jaringan yang terdevitalisasi, yang rusak karena terbakar itu. Nah, kalau kita kasih es batu, apa yang akan terjadi? Kemungkinan tadi yang tadinya 50-50, maka lebih cenderung ke arah kematian jaringan.
Di situ tadinya 50-50, ada 50% kemungkinan hidup kembali jaringan tersebut, ada kemungkinan 50% mati. Lah kita kasih es batu. Lah tentunya kalau kita kasih es batu, vasokonstriksi pembuluh darah, akhirnya nutrisi dan oksigen tidak sampai ke situ, otomatis yang tadinya ada kemungkinan 50-50 jadi malah lebih cenderung ke nekrotik, lebih ke jaringan mati. Otomatis nanti di tahap selanjutnya yang terjadi, jaringan tersebut malah mati. Jadi nekrotik jaringannya itu malah akan lebih besar kemungkinannya tercipta jika kita tambahkan sesuatu es batu di situ. Nah, itulah mengapa kita menggunakan air yang suhunya biasa. Jawaban berikutnya mengapa kita tidak memakai es batu adalah kalau di sini terjadi kerusakan jaringan terrevitalisasi, otomatis pertahanan tubuh di lokal sini berkurang, ya kan? Berkurang itu maksudnya gini loh, ini kulit normal, di sini kan juga banyak flora normal, kuman-kuman ya sebenarnya, yang kalau dalam kondisi normal seperti ini tidak membahayakan tubuh. Tetapi begitu pertahanan tubuh di kulit ini kita kurang, karena terjadi luka bakar sehingga kan pertahanan tubuh di sini kurang. Lah kalau pertahanan tubuh di sini kurang, otomatis kan kita tidak bisa mengendalikan kuman-kuman yang ada di sini. Pertumbuhan kuman yang ada di sini tidak terkendalikan sehingga resiko terjadi potensial infeksi lebih berat. Nah, kalau menghadapi seperti itu, kan sebenarnya kita memiliki sebuah pasukan-pasukan pertahanan tubuh nih, ya. Ada bagian dari leukosit, ada limfosit, ada neutrofil, ada basofil, ada monosit, dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang terjadi kalau di sini pertahanan tubuhnya lagi kurang gara-gara kena luka bakar, kok kita tambahi es batu? Nah, kira-kira pertahanan tubuh bisa terakumulasi di sini nggak? Bisa memblokir kuman-kuman di sini nggak? Bisa terdistribusi ke sini nggak? Karena mengalirnya itu juga menggunakan pembuluh darah. Otomatis terhambat gara-gara kita menempelkan es batu di sini. Karena lagi-lagi es ini akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah, menyempitnya pembuluh darah. Sehingga apa yang akan terjadi kalau kita pakai es batu di situ? Pertahanan tubuh di sini kurang, sehingga kuman sebenarnya masuk ke situ, sehingga akan menimbulkan infeksi di tahap selanjutnya. Itulah yang mengapa mengakibatkan luka bakarnya kok jadi infeksi. Tidak hanya luka bakar biasa, tetapi kok luka bakar plus infeksi. Nah, itu fatalnya kalau Anda menggunakan es batu, gitu loh. Oke, terjawab ya suhunya kenapa kita menggunakan es batu. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak menggunakan air yang hangat, ya? Kenapa tidak dialirkan air yang hangat? Oke, kita jawab menggunakan stadium inflamasi. Setelah fase hemostatis atau pembekuan darah, maka luka ini akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap peradangan, tahap inflamatori, fase inflamasi yang bisa sampai 3-5 hari. Fase inflamasi itu, tanda-tanda inflamasi masih ingat ya, ada 5. Merah, bengkak, nyeri, panas atau demam, lalu gangguan fungsi. Kira-kira 5 tanda peradangan ini, jika kita ngompres atau mengalirkan air di luka bakar ini menggunakan air yang hangat, seperti apa jadinya? Otomatis itu akan mengamplify, meningkatkan tanda-tanda peradangan tersebut. Merahnya ya tambah merah, orang di sini lagi kepanasan kok kita gerujuk menggunakan air yang hangat, malah vasodilatasi, malah pembuluh darahnya malah melebar. Otomatis di sini akan tambah merah, otomatis akan tambah bengkak, ya kan? Otomatis akan tambah nyeri, otomatis akan tambah panas, dan juga gangguan fungsinya. Jadi tahap-tahap inflamasi ini malah kita amplify, malah kita perbesar, malah tambah bengkak, malah tambah nyeri, malah tambah merah dan sebagainya. Justru itu akan menambah critical damage dan collateral damage jaringan yang terdevitalisasi tersebut. Itulah mengapa jangan pakai air hangat untuk mengalirkan air atau menggunakan itu sebagai pertolongan pertama pada luka bakar. Gitu loh guys. Maka gunakanlah air yang suhu normal, suhu biasa, air keran biasa, alirkan selama 15-20 menit. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya kita lakukan dengan air, mengalirkan air normal 15-20 menit itu? Apakah kita mengamplify peradangan? Apakah kita mengakomodir peradangan? Apakah kita menghambat? Nah, konsep luka sebenarnya tahap-tahap luka tadi ada tahap hemostatis, tahap peradangan, inflamatori, lalu setelah inflamasi akan terlewati nanti akan masuk ke tahap proliferasi, fase tumbuh di situ, perbaikan vaskuler di situ dan sebagainya, lalu fase terakhir maturasi. Tahap penyembuhan luka ini harusnya kita akomodir. Akomodir itu maksudnya apa sih? Apakah dibiarkan? Bukan, difasilitasi. Jadi tahap-tahap ini kalau tidak terlewati dengan baik, nggak bakalan nyampe ending sembuh gitu loh. Jadi kayak tahap peradangan, inflamatori, ini ya harus memang terlewati, harus terjadi.
Kalau mau fase proliferasi itu ada, kalau mau tumbuh, kita harus melewati fase peradangan dulu. Jadi peradangan ini memang harus kita lewati, tetapi gimana caranya tidak terjadi critical damage dan collateral damage, tidak terjadi kerusakan yang besar. Nah, jadi dengan kita mengalirkan air 15-20 menit, ini bukan berarti kita sedang menghambat terjadinya fase inflamatori. Fase inflamasi tetap terjadi, yes, memang harus, biarkan itu terjadi. Tetapi gimana caranya? Kalor kan cepat-cepat keluar dari situ, panasnya keluar berpindah, sehingga peradangannya tidak membesar. Nah, dengan kita mengaliri air, sebenarnya kita mengakomodir, biarkan terjadi. Tetapi kita juga menghambat sedikit. Ingat, kita menghambat, tetapi bukan menghambat secara ekstrim. Kita mengakomodir peradangan, kita menghambat juga peradangan tersebut. Ya, menghambat peradangan tetapi dalam sebuah ambang yang masih bisa ditolerir oleh tubuh. Kalau menggunakan es batu, kita benar-benar menghambat terjadinya tanda-tanda peradangan secara ekstrim. Ya, tetapi dengan air, adanya fase inflamatori kita akomodir, biarkan itu terjadi, terlewati, tetapi kita tidak menghambatnya secara ekstrim. Biarkan tetap ada fase inflamatori, fase peradangan, tetapi kita bisa melewatinya dengan mulus tanpa menimbulkan kerusakan yang bermakna. Gitu. Jadi kita nyiram menggunakan air, tujuannya adalah itu. Biarkan ada fase peradangan, fase inflamatori terjadi, tetapi tidak menimbulkan kerusakan lebih besar. Tetapi kita juga tidak malah menghambat adanya tadi faktor-faktor hemostatis, adanya kita menguatkan pertahanan tubuh yang ada di sini. Itu biarkan saja terjadi. Itu masih terjadi. Hemostatis masih terjadi. Jadi kalau ada perdarahan, di situ masih terjadi pembekuan darah secara alami. Di situ lemah pertahanan tubuhnya, masih tubuh kita mengeluarkan pasukan-pasukan untuk memblokade kuman-kuman yang ada di sini. Itu tetap terjadi dengan hanya menggunakan air mengalir. Tetapi itu tidak akan terjadi jika Anda menggunakan es batu. Itu guys, logikanya seperti itu. Next, setelah Anda lakukan penyiraman air 15-20 menit, apa pertolongan berikutnya? Yaitu meminum obat, memberikan obat. Obat-obat apa yang tersedia Anda di rumah? Nah, misalkan di kotak P3K itu sebenarnya Anda kalau di rumah itu harus menyediakan obat-obat. Ya, obat-obat yang dibutuhkan untuk misalkan terjadi nyeri, misalkan terjadi panas dan sebagainya, mungkin ibuprofen, paracetamol dan sebagainya. Itu bisa Anda dapatkan. Kasihlah penderita tersebut obat tersebut untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi panasnya. Ini hanya untuk pertolongan pertama, guys. Oke. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah membalut. Nah, gimana cara membalutnya? Menggunakan apa? Nah, saya sarankan kalau terjadi luka bakar, kita balut menggunakan apa yang ada di rumah. Kasa misalkan. Jadi bagus bagi Anda menyediakan kasa. Kasa itu perban yang warna putih itu. Disediakan di kotak P3K. Entah dipakai entah tidak, taruh aja di situ karena itu sangat bermanfaat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di tingkat level rumah tangga. Di situ kita balut. Nah, tapi balutnya karena tujuan balut ini adalah satu, melindungi barangkali terjadi gesekan, trauma dan sebagainya dengan benda di luar. Lalu membalut ini selain melindungi terjadinya gesekan, trauma dan sebagainya, membalut ini juga tujuannya menjaga kebersihan juga, ya. Barangkali misalkan di situ banyak debu pas kejadian seperti itu dan sebagainya. Melindungi dari trauma, melindungi dari debu, ya, dan juga melindungi dari rusaknya lebih lanjut. Misalkan di sini ada bula. Bula ini mudah sekali tergesek, mudah sekali pecah dan sebagainya. Nah, itu tata laksana bula itu nanti biar nanti di tempat fasiankes saja. Kita bebat, kita balut. Nah, kalau tidak ada kasa gimana? Ya pakai kain perca kayak, pakai kain kayak dan sebagainya. Yang penting kita tutup dulu, ya. Apalagi kalau di situ misalkan terjadi goresan, terkoyak dan sebagainya. Nah, pastikan resiko kita luka tersebut tambah kotor atau terinfeksi dari kuman-kuman yang dari luar dan sebagainya itu kan tinggi. Jadi kita melindungi dari infeksi juga. Seperti itu. Kita balut tidak perlu terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, nah, di sini kan sedang terjadi peradangan. Yang namanya peradangan, jangan kita beri perlakuan mekanik dari luar secara berlebihan, ya. Jadi jangan sampai memberikan balutan yang sangat kencang sehingga terjadi gesekan-gesekan saat bergerak juga, itu akhirnya akan menimbulkan sebuah rangsangan mekanik. Nah, yang namanya sedang tanda peradangan jangan dikasih rangsangan mekanik, karena semua rangsangan mekanik pada tempat yang sedang meradang itu hanya akan mengamplify, akan memperbesar tanda-tanda peradangannya seperti itu. Setelah dibalut,
dengan cukup, aman, nah, dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Lah disitulah perawatan atau tata laksana luka bakar tahap lanjut. Nah, itu akan saya bahas pada video terpisah. Bagaimana sih kita tata laksana lebih lanjut pada luka bakar, baik akut maupun kronis. Tunggu aja video berikutnya. Terima kasih, pahami video ini sampai tuntas, sampai jelas. Kalau nggak jelas ya ulangi lagi dari awal, sehingga logikamu lempeng mas tentang luka bakar. Sehingga Anda tidak mengambil keputusan yang keliru saat terjadi luka bakar di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.